Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang isim isyarah, kata tunjuk, kata tunjuk, kata tunjuk, nunjuk, nunjuk. Ini isim isyarah, isyarat, menunjuk, baik dekat ataupun jauh. Ini yang disebut dengan isim isyarah. Namun sebelum kita bahas tentang kata tunjuk, saya akan sampaikan tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki, baik untuk manusia, hewan, dan benda mati, yang komponen ini dikategorikan namanya mudzakkar. Contoh, Muhammad. Muhammad ini adalah nama dari manusia, dikategorikan mudzakkar karena jenisnya adalah laki-laki. Contoh lain, Luqman. Nama Luqman ini adalah ismul insan, nama orang. Dia pasti jenisnya laki-laki, maka dikategorikan sebagai mudzakkar. Kemudian Khalili. Khalili, nama manusia, pasti laki-laki. Nah, dikategorikan sebagai mudzakkar. Kemudian Sultan, kemudian Yunus. Nah, nama-nama ini yang sudah kita ketahui bahwa nama yang baru disebutkan adalah bagian daripada nama laki-laki. Akhi, bagaimana kalau nama laki-laki tadi ternyata jenis kelaminnya namanya laki-laki tapi dalam kesehariannya seperti wanita, atau dia berkamuflase, berubah. Oh, kembali kepada asal, dia tetap laki-laki. Walaupun dia rubah kelaminnya dan sebagainya, dia tetap laki-laki. Kemudian itu kan baru manusia. Sekarang apa aja benda mati? Benda mati seperti kitab, kitabun, qalam, kursiyun, babun, kubun. Nah, ini adalah bagian dari mudzakkar. Oke. Kemudian yang kedua adalah isim muannas. Kebalikannya, yaitu kata benda yang menunjukkan perempuan, baik kepada manusia ataupun hewan atau benda mati. Komponen ini dikategorikan sebagai muannas. Ini definisi dasar. Tetapi ada definisi yang mencolok. Biasanya kalau mudzakkar, tulisan, tidak hanya jenis kelamin ya, tapi tulisan daripada mudzakkar, ujungnya tidak ada ta al-marbutah. Huruf ta dibaca ta tapi dia melengkung mengikat. Ta al-marbutah. Nah, ini mudzakkar tidak ada. Tidak ada ta al-marbutahnya. Sementara kalau muannas cirinya adalah ujung dari tulisan isim atau nama tersebut ada ta al-marbutahnya, ada ta yang terikat. Walaupun ini menjadi ciri umum, tapi ada yang khusus. Nama laki-laki tapi tulisan Arabnya ada tunnya. Kita kembali kepada asalnya. Kalau dia laki-laki tapi namanya perempuan, dia tetap mudzakkar. Kalau seandainya dia wanita tapi namanya nggak ada tunnya, seperti Zainabun, karena jenis kelaminnya adalah wanita, tetap dia masuk kepada muannas. Yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui isim mudzakkar dan muannas, barulah kita menuju isim isyarah. Nah, kalau sudah tahu mudzakkar dan muannas, kita bisa menunjuk dengan pasti insya Allah.
mana yang muzakkar, mana yang muannas. Baik teman-teman, di pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan sebenarnya tentang muzakkar dan muannas. Tapi kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi, yaitu tentang isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata tunjuk. Ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk dekat. Kita bisa menunjuk sesuatu, menunjuk isim, menunjuk benda, menunjuk sesuatu jarak dekat. Kemudian juga bisa jarak jauh. Ini namanya isim isyarah. Contoh daripada jarak dekat, kata tunjuk jarak dekat adalah hadza. Hadza. Ini isim isyarah, kata tunjuk dekat. Contoh, hadza kitabun. Hadza kitabun. Walaupun kita tidak tunjuk dengan menunjuk-nunjuk, tetapi dengan menunjukkan hadza kitabun. Kita menunjukkan ini isim isyarah, hadza kitabun. Kitabunnya termasuk kepada isim muzakkar, kitabun. Termasuk bagian benda mati. Kitabun. Kitabun. Hadza kitabun. Kemudian kalau kata tunjuk yang termasuk jauh tapi dia muzakkar, yaitu zalika. Zalika. Ikuti saya karena materi sebelumnya belum saya sebutkan. Zalika. 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 Teman-teman, sebagai kunci daripada kekuatan kita menghafal, kalau bisa ketika kita mendapatkan satu kosakata baru, kita ucapkan lebih dari 10 kali, insya Allah. Insya Allah pada pembahasan esok saya akan menunjukkan satu metode, satu trik dan beberapa metode yang digunakan di pesantren dan oleh kawan-kawan kami yang ahli. Alhamdulillah rumusnya sudah diberikan kepada kami dan akan saya share untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran insya Allah. Zalika. 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 Zalika itu kata tunjuk jauh, tapi masuk ke kategori muzakkar. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini dekat. Tapi kalau misalnya kitab ini jauh, kita tunjuk zalika kitabun. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Berapa sih jaraknya jauh? Kita bisa mendefinisikan jaraknya kemungkinan lebih dari jangkauan sekitar 2 meter, mungkin 3 meter, asal kita bisa menunjuk zalika. Ketika kita bicara dengan teman itu, yang itu, kita bisa memprediksi itu. Kalau ini berarti dekat, ini, yang itu berarti itu zalika. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Zalika babun. Zalika babun. Zalika qamisun. Zalika qamisun. Zalika babun, dan seterusnya. Ya, hadza itu kata tunjuk dekat, termasuk kepada muzakkar. Kemudian zalika termasuk kepada jauh, masuk ke muzakkar juga. Teman-teman yang dirahmati Allah, lanjut. Kemudian yaitu kata tunjuk yang termasuk muannas, yaitu hadhihi. Sama sebenarnya, ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Hadhihi. Ikuti saya, hadhihi. Hadhihi.
hadhihi, 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 hadhihi. Menghafal kosakata biar cepat hafal, lebih dari 10 itu membuat otak kita lebih cepat ingatnya, lama hilangnya insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadhihi qalan suwatun, hadhihi qalan suwatun, hadhihi qalan suwatun, hadhihi qalan suwatun. Ini yang dekat. Sekarang yang jauh, tilka. Tilka. Ikuti saya untuk yang belum tahu sama sekali. Tilka. Tilka. Tilka, 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 tilka. Artinya itu untuk kata tunjuk jauh yang muannas. Ya. Contohnya misalnya peci ini ada di sana 2 meter dari saya. Kita menyebutkan tilka, hadhihi qalan suwatun, tilka qalan suwatun, hadhihi qalan suwatun, tilka qalan suwatun, hadhihi qalan suwatun, tilka qalan suwatun. Jarak yang membedakan. Hadhihi qalan suwatun, tilka qalan suwatun. Baik, kita sudah masuk kepada isim isyarah jauh dan dekat. Kategorinya juga sudah kita ketahui, ada muzakkar, ada muannas. Untuk laki-laki juga untuk perempuan. Sekarang kita menggunakan isim isyarah nama manusia. Ya, contoh, hadza Luqman, hadza Luqman. Misalnya ada kawan saya berdekatan, hadza Muhammad, hadza Muhammad. Ada kawan saya di sebelahnya, karena masih dekat, hadza Yusuf, hadza Yusuf. Ketika ada kawan saya yang jauh, misalnya namanya Ahmad, zalika Ahmad, zalika Ahmad, zalika Ahmad. Kemudian yang muannas, misalnya ada adik saya yang perempuan, misalnya hadhihi Siti Husniyah, hadhihi Siti Husniyah. Atau di sampingnya ada adiknya lagi, hadhihi Siti Nurhamimah, hadhihi Siti Nurhamimah. Atau ada lagi yang jauh, kita beda lagi. Tadi hadhihi itu dekat, kemudian kalau yang jauh tilka, tilka Siti Maila Sari, tilka Fatimah, tilka Nuraini, tilka Nuraini, tilka Aisyah, hadhihi Kamilah, hadhihi Nuraini, tilka Fatimah, tilka Khadijah. Insyaallah kita terus mengulang dekat muzakkar hadza, dekat jauh zalika. Kemudian dekat muannas itu hadhihi, kemudian jauh muannas tilka. Ya, kita ulang-ulang, jangan pernah bosan. Insyaallah kita akan tetap bisa insyaallah kita yakin. Teman-teman, insyaallah pada bahasan berikutnya kita akan memperkaya kosakata setelah kita mengetahui isim isyarah, setelah kita mengetahui tentang muzakkar dan muannas. Cukup sekian, semangat, bismillah, insyaallah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.